Oh iya, aku tak ngemut sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi. Selamat siang, perkenalkan saya Fadila Putri Hardianto, berperan sebagai moderator pada penyuluhan hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Syah Ageng Lumadi sebagai dosen di mata kuliah KMB 3, yang saya hormati Bapak atau Ibu hadirin semua yang hadir pada ruang Zoom di siang hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman kelompok penyuluhan hari ini. Tidak lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nanti-nantikan ini, yaitu penyuluhan tentang tata laksana diet pada pasien stroke. Bapak atau Ibu dan hadirin semuanya, sebelum kita memasuki acara inti, adapun susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Dan yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Bapak atau Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan masuk dalam acara berikutnya, yaitu sesi pemaparan materi. Kepada Mbak Priscila Jihan, waktu dan tepat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fadila selaku moderator. Perkenalkan saya Amaranila, perwakilan dari tim 5 yang akan mempresentasikan penyuluhan kelompok kami yang berjudul Tata Laksana Diet pada Pasien Stroke. Bisa di slideshow, Mbak. Next. Perkenalkan, anggota kelompok 5 kami yang terdiri dari Mas Akbar Putra Ramadan, Mbak Fadila Putri Hardianto, saya sendiri Priscila Jihan Amaranila, dan juga ada Mbak Niswa Huril Aini, serta ada Mbak Mastura Olong. Next, Mbak. Pengertian. Nah, kita yang pertama-tama akan membahas pengertian stroke dan juga diet. Stroke atau penyakit peredaran darah otak adalah kerusakan pada bagian otak yang terjadi apabila pembuluh darah yang membawa oksigen dan juga zat-zat gizi ke bagian otak tersumbat ataupun pecah. Akibatnya dapat terjadi beberapa kelainan yang berhubungan dengan kemampuan makan pasien, yang pada akhirnya berakibat dalam penurunan status gizi pasien. Yang kedua ada diet. Diet pada dasarnya adalah pola makan yang cara dan juga jenisnya makanan diatur. Kemudian tujuannya adalah kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, diet juga bertujuan untuk mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol. Next, Mbak. Adapun tujuan dari pemberian diet kepada pasien stroke yaitu yang pertama ada memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan memperhatikan keadaan dan juga komplikasi penyakit. Yang kedua, memperbaiki keadaan stroke seperti gangguan menelan, kemudian pneumonia dan juga kelainan ginjal serta ada luka diabetes atau luka gangren. Yang ketiga, ada mempertahankan keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Next, Mbak. Nah, ini ada jenis diet dan juga indikasinya. Yang pertama ada fase akut, yaitu dalam kurun waktu 24 sampai dengan 48 jam. Nah, fase akut ini adalah keadaan di mana pasien tidak sadarkan diri atau kesadarannya menurun. Nah, pada fase ini pasien diberikan makanan parenteral atau nothing per oral atau NPO yang dilanjutkan dengan makanan enteral yang biasanya pada nasogastric tube atau NGT, dan juga pemberian makan parenteral total perlu dimonitor dengan baik. Untuk kelebihan cairan dapat menimbulkan pembengkakan pada otak. Nah, ada kebutuhan energi pada nothing per oral yaitu adalah angka metabolisme basal kali 1 kali 1,2, yaitu ada protein 1,5 gram per kilogram berat badan, lemak maksimal 2,5 gram per kilogram berat badan, dan juga ada gula maksimal
7 gram per kilogram berat badan. Yang kedua ada fase pemulihan. Nah, fase pemulihan ini adalah fase di mana pasien sudah sadar dan juga tidak mengalami gangguan fungsi menelan. Nah, makanan ini biasanya diberikan per oral secara bertahap dalam bentuk makanan cair, makanan saring, makanan lunak, dan juga makanan biasa. Next, Mbak. Apakah ibu-ibu tahu apa saja bahan makanan sehari-hari untuk diet stroke? Baik, tidak ada yang menjawab ya. Di sini tertera ada bahan makanan yaitu maizena atau tepung maizena yang beratnya 25 gram, untuk takarannya 1 sendok makan, dan juga ada telur ayam 50 gram, 1 butir telur, juga ada susu penuh bubuk 25 gram atau setengah 5 sendok makan, kemudian ada susu skim bubuk 120 gram, dan juga ada 24 sendok makan, ada buah 120 gram atau setara dengan 2 potong sedang pepaya. Nah, kemudian ada minyak jagung 20 gram, eee, untuk takarannya ada 2 sendok makan, kemudian gula pasir 100 gram untuk 10 sendok makan. Kemudian ada cairan yaitu 1.500 mili, dalam takaran 6 gelas. Next, Mbak. Nah, ini ada pembagian makanan sehari-hari. Ada pukul 7 yaitu dengan bahan makanan susu formula dengan volume 250 mili. Untuk takarannya 1 gelas. Kemudian pada pukul 10 siang ada susu sari buah yaitu 200 sampai 100, untuk takarannya 3/4 gelas atau setengah gelas. Kemudian ada pukul 1 siang, diberikan susu formula untuk volumenya 250 mili, 1 gelas. Kemudian pukul 3 sore ada susu sari buah 200 sampai dengan 100 atau 3/4 sampai 1,5 gelas. Kemudian ada pukul 6 sore ada susu formula dengan volume 250 mili dalam 1 gelas, dan juga ada pukul 9 untuk sari buah 250 mili, untuk takaran 1 gelas. Next, Mbak. Nah, ini ada bahan makanan yang dianjurkan untuk stroke yang pertama, yaitu ada bahan makanan sumber karbohidrat. Eee, ada maizena, tepung beras, tepung hongkwe, dan juga sagu. Kemudian protein hewani, susu wol, skim, dan juga telur ayam 3 sampai dengan 4 butir per minggu. Nah, ada sumber protein nabati yaitu susu kedelai, sari kacang hijau, dan juga susu tempe. Kemudian sumber lemak, ada margarin dan juga minyak jagung. Kemudian ada buah yaitu sari buah yang dibuat dari jeruk, pepaya, tomat, sirsak, dan juga apel. Nah, kemudian ada teh encer, sirup, dan juga air gula, madu, serta juga ada kaldu. Next, Mbak. Nah, ini ada bahan makanan yang dianjurkan untuk pasien stroke 2, yaitu diet ini diberikan, sebagai perpindahan dari diet stroke pertama atau kepada pasien, eee, pemulihan. Nah, bentuk makanan ini merupakan kombinasi dari cair jernih dan juga cair cair kental, serta saring, lunak, dan juga biasa. Nah, pemberian diet pada pasien stroke ini, disesuaikan dengan penyakit penyertanya. Diet stroke dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada diet stroke 2A yang diberikan makanan cair ditambah dengan bubur saring, sebesar 1.700 kilokalori. Nah, yang kedua ada diet stroke 2B yaitu diberikan makanan lunak sebesar 1.900 kilokalori, dan juga yang ketiga ada diet stroke 2C yaitu diberikan makan biasa 2.100 kilokalori. Next, Mbak. Nah, ini ada menu-menu diet stroke, ini Bapak Ibu bisa dicontohkan untuk, masakan sehari-hari di rumah. Nah, ini ada prinsip dalam pelaksanaan diet stroke adalah yaitu, rendah garam dan juga rendah lemak. Nah, berikut contohnya adalah untuk pagi hari ada nasi tim atau bubur,
kemudian ada telur dadar, dan juga untuk lauknya ada cah labu siam, susu skim, dan juga snack. Kemudian pukul 9 yaitu puding maizena. Kemudian untuk makan siangnya yaitu nasi tim atau bubur, kemudian ayam panggang bumbu, kemudian tumis tempe, sup sayuran, dan juga pepaya. Kemudian ada snack pukul 4 sore, yaitu susu skim. Untuk makan malamnya ada nasi tim atau bubur, ikan panggang bumbu tomat, sayur asem, tahu bacem, dan juga melon. Next. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian maupun salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Fadila selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri Mbak Priscila Jihan atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak atau Ibu hadirin yang ingin bertanya mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan. Saya persilahkan. Silahkan jika ada yang bertanya. Mungkin tidak ada, Mbak. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya. Sekarang kita sudah sampai di acara terakhir, yakni penutupan. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan kembali berdoa sebagai tanda syukur atas terselenggaranya acara ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Bapak atau Ibu hadirin semua yang telah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam acara penyuluhan kesehatan pada hari ini. Kini tibalah saatnya saya selaku pembawa acara untuk menutup acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara minta maaf jika ada salah kata dan juga pengucapan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia atas terselenggaranya acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.